so many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah sehat semua. Sehat. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, ketua kelasnya memimpin. Siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Dihil. Nihil ya, hari ini alhamdulillah berangkat semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita nyanyi dulu. Nyanyi lagu Berkibarlah Benderaku. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku yang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Tepuk tangan. Untuk selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, tentang sumber energi. Pertama ya, sumber energi itu banyak sekali. Salah satunya yaitu sumber energi yang terbesar yang kita gunakan setiap hari, yaitu sumber energi matahari. Sumber energi itu apa sih? Sumber energi adalah sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan energi. Selanjutnya ibu bagi kelompok ya. Ini 4 orang sama samping kanan dan samping kirinya ya. Untuk selanjutnya ada di halaman pertama. Di situ ada gambar aktivitas ibu, anak, dan juga di sini terdapat gambar matahari. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Itu yang dibaliknya ada lembar kegiatan, itu dikerjakan dan didiskusikan bersama kelompoknya ya. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Sebutkan peristiwa pada gambar yang mendukung alasanmu. Yuk didiskusikan dengan kelompoknya. Sudah? Sudah. Pemanfaatan matahari. Untuk selanjutnya, silakan kita amati cuaca di sekitar kita. Cuacanya hari ini sedang hujan. Hujan menghasilkan air. Kalau tidak hujan berarti ada sumber matahari. Lalu apa sih? Bagaimana hubungan antara matahari dengan tumbuhan? Ada yang tahu? Bagaimana tumbuhan dapat tumbuh besar dan berkembang biak? Lalu apa sih peranan matahari bagi kehidupan tumbuhan? Yang pertama yaitu bagaimana hubungan antara matahari dengan tumbuhan. Hubungannya yaitu matahari menyinari tumbuhan dan membantu tumbuhan menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Tadi sudah dikerjakan ya. Yuk, salah satu kelompok yuk. Yuk maju yuk. Siapa yang maju? Acungkan tangan. Iya, ayo yuk. Yuk. Dari kelompok 1. Nomor 1. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Gambar tersebut menceritakan tentang proses terjadinya penguapan pada jemuran dan proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang kedua,
Wes. 2. Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Temukan alasanmu. Jawabannya menjemur pakaian, menjemur badan, dan lain-lain. Ya, yang nomor 3. 3. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan sehari-hari? Jawabannya fotosintesis pada tumbuhan, menjemur ikan, pembuatan garam, dan masih banyak lagi. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Jadi, matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Jika malam hari tidak ada lampu, bisa melihat? Tidak. Itu sama saja seperti ketika siang hari tidak ada matahari. Lalu, peran matahari bagi kehidupan di bumi itu apa saja sih? Yang pertama yaitu seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam, yaitu terjadinya rotasi bumi. Yang kedua apa sih peranannya? Yang kedua yaitu seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, gugur, dingin, dan semi. Kalau di Indonesia ada berapa musim? 2, yaitu musim panas dan hujan, musim hujan. Untuk yang ketiga yaitu berperan pada siklus perputaran air, terjadinya perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. Yang keempat berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Untuk yang selanjutnya yaitu berperan pada proses fotosintesis, yaitu tadi ya, proses menghasilkan makanan dari tumbuhan untuk kelangsungan hidup hewan ya, sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan tumbuhan. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi ya. Sumber energi tidak hanya matahari saja, tapi salah satunya yaitu ada angin. Dan untuk yang selanjutnya, peran matahari bagi kehidupan di bumi yaitu panas matahari mengakibatkan air laut menguap, yaitu proses terjadinya pembuatan garam. Untuk yang selanjutnya, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Dan yang terakhir, salah satu sumber energi peran matahari bagi kehidupan di bumi yaitu cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Tadi yang dijelaskan oleh kelompok 1 ya, salah satu fungsi matahari bagi kehidupan yaitu menjemur badan tadi ya. Untuk yang selanjutnya silakan dibuka bukunya, halaman berapa itu? Di baliknya yang ada kisah Ali dan biji. Nah, kisah Ali si biji energi. Silakan dibaca. Jika sudah dibaca, nanti di bawahnya itu ada apa itu? Ada peta pikiran. Nanti dikerjakan secara berkelompok dan diidentifikasikan ya itu. Nanti ada pemanfaatan matahari itu sebagai apa saja. Ada yang kesulitan? Sudah dikerjakan semua ya? Sudah. Yuk, kelompok selanjutnya mempresentasikan hasilnya.
Iya, maju kelompok selanjutnya ya. Ya. Jadi ini hasil gambaran saya tentang fungsi matahari. Matahari dapat membantu proses metabolisme, fotosintesis, proses pembuatan garam, membantu pertumbuhan pada tumbuhan, tenaga listrik, dan untuk menjemur baju dan masih banyak lagi. Ya, itu adalah salah satu peta pikiran dari kelompok 2 ya. Silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia ya. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Salah satu olahannya yaitu jagung bakar. Jagung bakar seperti gambar yang ada di situ. Sekarang untuk LKPD-nya bisa dikerjakan secara berkelompok ya. Sudah ya. Untuk halaman selanjutnya itu ada bacaan tentang sumber daya alam. Sumber daya alam tadi kan jagung juga salah satu sumber daya alam. Untuk bacaannya bisa dibaca terlebih dahulu. Ini adalah merupakan salah satu media yang ibu bawa, yaitu namanya Saku Kekayaan Alam. Tadi kan sudah dibaca di bacaan tersebut. Terdapat 2 jenis sumber daya alam. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk bacaannya tadi Ibu rasa sudah jelas ya, di bacaan tadi sudah dijelaskan sumber daya alam yang dapat diperbarui itu apa saja dan yang tidak dapat diperbarui itu apa saja. Di situ sudah disebutkan ya, dan kalian tadi kan sudah mengerjakan itu isiannya, pasti sudah dikerjakan semua ya. Ini nanti caranya kalian mengambil satu di saku kanan maupun saku kiri. Setelah itu dibaca dan diidentifikasi secara berkelompok dengan kelompok kalian, dan nanti dimasukkan ke dalam salah satu sumber daya alam yang di bawahnya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui ataupun tidak dapat diperbarui. Nanti dimasukkan ke dalam saku tersebut ya. Sekarang untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Silakan mengambil salah satu, nanti dibacakan ke teman-temannya ya. Ya, gambar apa? Tumbuhan. Ya. Tumbuhan merupakan salah satu kekayaan hayati yang terbesar di Indonesia, bermanfaat sebagai sumber pangan, sebagai sumber obat. Jadi, tumbuhan masuk ke dalam yang dapat diperbarui. Ya, satu lagi. Matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Manfaatnya sebagai sumber penerangan, mengeringkan pakaian, dan membantu proses fotosintesis. Termasuk ke dalam yang dapat diperbarui. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Oke, kita review tadi ya, dari kelompok 1 maupun kelompok 2 yang sudah maju ke depan. Dari yang mana dulu? Yang sini ya. Di sini sumber daya alam yang tidak diperbarui. Ini contohnya ada emas. Emas merupakan jenis logam bersifat lunak dan mudah ditempa. Emas terdapat di alam sangat banyak, warnanya mengkilat. Dan yang kedua yaitu ada batu bara. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil yang sangat penting dari kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya manfaatnya yaitu sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap. Jadi benar ya, untuk batu bara dan emas termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dan untuk yang ini kita review semua. Yang pertama ada tumbuhan.
kekayaan alam hayati yang terbesar di Indonesia deh. Dan yang kedua ada sapi, termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu hewan. Dan yang ketiga yaitu sumber daya alam terbesar, yaitu matahari. Manfaat matahari tadi kita sudah pelajari banyak sekali ya. Jadi benar ya, termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Untuk selanjutnya yang tugas di rumah pada halaman 9 ya, itu nanti dapat dikerjakan di rumah dengan bantuan orang tua maupun dapat dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? Yang pertama tentang matahari, tentang sumber energi terbesar yaitu matahari. Sumber energi juga tadi kita sudah mempelajari tentang sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tadi contohnya sudah banyak sekali dan nanti bisa dibaca di rumah lagi ya, biar nanti pemahamannya lebih paham lagi dan mengetahui apa saja sih yang termasuk di dalamnya itu ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang ya? Senang, sudah belajar banyak sekali. Nanti di rumah dipelajari kembali. Sebelum pembelajaran kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, dipimpin ketua kelasnya. Siap, Ref. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.